Dengan beringas dan ganasnya, tiba-tiba negara ingin merampas ruang hidup mereka. Apakah tidak zalim mereka? Saat ini yang tengah kami perjuangkan adalah sisa 74 hektar yang ingin kemudian dijadikan tambak garam. Ini yang kami perjuangkan. Sisa-sisa kehidupan ini yang kami perjuangkan. Jika di Desa Kohot, Pemagaran, kemudian ada sertifikat hak guna. Kalau di Sumeneb itu sudah sertifikat hak milik, Pak. Itu sudah sertifikat hak milik. Bayangkan, laut itu loh bisa disertifikat. Negara ini mikir rakyat atau mikir barangkali suatu saat udara ini juga akan disertifikasi oleh mereka. Jadi avatar nanti punya elemen tanah, elemen air dan juga elemen udara, kan gitu, Pak. Aliansi Rakyat Bergerak Kabupaten Sumeneb, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh pimpinan Komisi 2 dan juga yang sedikit kami hormati perwakilan dari BPN dan juga kementerian, dan juga teman-teman seperjuangan yang saat ini tengah kemudian memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil. Baik, izin pimpinan, kami dari Aliansi Rakyat Bergerak Kabupaten Sumeneb Provinsi Jawa Timur menyampaikan salam dari masyarakat Tapak Kerbau Desa Gresik Putih Gapura yang saat ini mohon maaf sekali tidak banyak yang hadir. Cuma saya sendiri yang berangkat dari Sumeneb, itu pun perjuangan sekali, Pak. Semalam kami berembuk dengan masyarakat di Tapak Kerbau. Awalnya kami tidak ingin ikut karena keterbatasan ekonomi. Kemudian masyarakat berembuk dan bermusyawarah sampai ada satu masyarakat itu kemudian menjual ternaknya, yakni kambing, untuk membiayai saya berangkat ke Jakarta. Sehingga dari hal itu, jika ada orang yang mengatakan bahwa gerakan kami dinakodai oleh orang-orang investor, itu tidak benar, Pak. Karena isu itu dikembangkan di Sumeneb. Nah, dari hal itu saat ini sebenarnya, Pak, perjuangan masyarakat Desa Tapak Kerbau, Kampung Tapak Kerbau Desa Gresik Putih Gapura ini sudah berlangsung dari tahun 2018. Tahun 2018 di sini masyarakat Tapak Kerbau sudah melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan tambak garam yang berada di Kampung Tapak Kerbau, dan hal itu sudah didukung oleh pemerintah desa. Akan tetapi kemudian pada tahun 2023 pemerintah desa yang kemudian menginisiasi sendiri untuk membangun tambak garam di sini. Nah, dari hal itu kemudian yang kami permasalahkan bukan hanya pembangunan tambak garamnya, akan tetapi penerbitan sertifikat hak milik yang berada di atas laut. Ya, kami tekankan, sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN di sini itu berada di area pesisir pantai atau berada di atas laut. Sementara laut tersebut merupakan tempat mata pencaharian warga untuk menghidupi anak-anaknya, untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dengan beringas dan ganasnya, tiba-tiba negara ingin merampas ruang hidup mereka. Apakah tidak zalim mereka? Saat ini yang tengah kami perjuangkan adalah sisa dari 74 hektar yang ingin kemudian dijadikan tambak garam. Sisa dari 74 hektar di sini tersisa 21 hektar, Pak. Ini yang kami perjuangkan. Sisa-sisa kehidupan ini yang kami perjuangkan. Ya. 21 hektar di sini yang kami perjuangkan, dan itu atas 19 sertifikat hak milik. Jika di Desa Kohot yang kemarin viral, Pemagaran, kemudian ada sertifikat hak guna. Kalau di Sumeneb itu sudah sertifikat hak milik, Pak. Ya. Itu sudah sertifikat hak milik. Bayangkan, laut itu loh bisa disertifikat. Negara ini mikir rakyat atau mikir
ya nasibnya mereka sendiri kan gitu Pak, perlu dipertanyakan. Barangkali ya, barangkali suatu saat udara ini juga akan disertifikasi oleh mereka. Jadi avatar nanti punya elemen tanah, elemen air dan juga elemen udara kan gitu Pak. Nah, dari hal itu kemudian perjuangan kami di sini adalah untuk kemudian mencabut 19 sertifikat hak milik ini oleh BPN. Padahal kami sudah melakukan audensi kepada BPN di Kabupaten Sumeneb. Apa yang disampaikan oleh mereka? Yang disampaikan oleh mereka, ayo kita gugat di pengadilan. Wah, mereka yang berkeluarkan kemudian mereka berpangku tangan. Padahal ini sudah menyalahi aturan kan begitu Pak. Laut kok bisa disertifikasi? Padahal sudah jelas tanah, air, udara itu dikuasai oleh negara dan kemudian diperuntukkan sepenuhnya untuk masyarakat. Nah, perjuangan kami di sini kemudian karena tahun 2023 masyarakat itu kembali menolak, lalu terjadi perselisihan antara pemerintah desa dan juga masyarakat Kampung Tapak Kerbau di sana. Masyarakat Kampung Tapak Kerbau kemudian menolak sampai kemudian masyarakat Tapak Kerbau ini dilaporkan oleh pemerintah desa ke pihak kepolisian atas dasar mencuri perahu, menyandra ekskavator, melakukan pencabutan pantong. Karena di sana itu tahun 2023 itu sudah dipantong Pak. Nah kemudian mau dibangun oleh pemerintah desa, kemudian ekskavatornya itu dihadang oleh masyarakat. Nah penghadangan ini yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian atas dasar pencurian. Masyarakat memperjuangkan Masyarakat memperjuangkan haknya kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Bahkan kemudian ketika BPN itu turun Pak, ya mohon maaf ya, BPN ini harus kemudian ditingkatkan kepeduliannya ya. Mumpung lagi Ramadan di sini Pak, anggaplah keimanan dan juga kerohaniannya ini perlu ditingkatkan Pak. BPN ketika turun di sana, yang hal itu kemudian diwakili oleh Bapak Ghufron Munif. Bapak Ghufron Munif pada tanggal 24 Mei 2023 saat kemudian mensurvei laut yang disertifikat, apa yang disampaikan oleh beliau? Beliau itu kemudian mengatakan bahwasanya awalnya beliau itu bilang laut Pak. Awalnya di sana itu, oh iya ini laut. Jujur demi Tuhan. Ya, Bapak Ghufron Munif di sini BPN Sumeneb itu awalnya beliau itu bilang laut, kemudian pernyataan tersebut dicabut dengan dalih ia hanya memantau. Ya. Iya, jujur saja. Awalnya kami tanya, "Ini Pak apa, Pak?" "Ini laut." Terus, ya, sekarang saya nggak bisa membuat pernyataan karena tugas saya memantau. Hasilnya nanti pada tanggal sekian-sekian, pada tanggal 13 Juni 2023. Awalnya apa? Kemudian kami tarik lagi kepada kepala desa. Kepala desa kami tanya, apa yang disampaikan kepala desa? Sewaktu-waktu bisa jadi daratan. Iya, masa mereka itu nggak paham pasang air surut kan gitu Pak? Nah, ini adalah anggaplah yang kami perjuangkan saat ini Pak, ya. Yang kami perjuangkan atas dasar masyarakat, bagaimana kemudian negara hadir memberikan perlindungan, memberikan pembelaan kepada masyarakat sipil. Bagaimana kemudian 19 sertifikat hak milik ini kemudian dicabut oleh negara, kemudian memberikan sepenuhnya kepada masyarakat, karena di sana adalah tempat untuk mencari kehidupan, mencari kerang, kepiting, rajungan dan lain sebagainya saat musim hujan. Karena di sana Pak, ya, kondisi masyarakat di sana itu selain menjadi buruh di PT Garam, ya, buruh di PT Garam, ketika musim hujan mereka itu kemudian bekerja mencari kepiting, ikan dan rajungan di sana. Nah, kalau ini kemudian dibangun, lalu hal ini kemudian sudah merampas ruang hidup mereka. Dari hal itu kami meminta kepada negara untuk mencabut 19 SHM di sini. Mari apa yang sudah kalian dapatkan, amanah yang telah diberikan oleh rakyat kemudian diperuntukkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.
Apakah kalian tidak sadar apa yang sudah disampaikan di dalam ayat Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Bahwasanya amanah yang telah diberikan kepada kalian harus dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan di dalam ayat yang lain itu ditegaskan, kullu nafsin bima kasabat rohina. Nah, ini yang kemudian harus dipertanggungjawabkan. BPN harus kemudian bertanggung jawab, kemudian harus mencabut ini semua. Baik, itu saja dulu Pak yang dapat kami sampaikan, ya, karena baru datang juga saya Pak. Baik, izin pimpinan, rekan kita ini namanya tadi lupa, Ahmad Sidik ya. Nama saya Muhammad Faik Pak. Ya, Muhammad Faik. Dia dari tim kita juga yang memperkuat proses laporan ke Polda Jatim dari Sumber. Iya. Ya. Yang Terima kasih. saya pertanyaan pribadi aja. Itu dari 74 hektar yang mau dijadikan tambak garam. Berarti kan ada sebuah lembaga lain. Nah, itu lembaganya apa? Yang mau bikin tuh apa? Nah, tahu nggak? Iya, kemarin itu ketika kami anggaplah audiensi ke pemerintah desa yang ingin dikelola oleh pemerintah desa, bilangnya seperti itu Pak. Kemungkinan. BUMDes. Iya, kemungkinan ya Pak, kemungkinan pemerintah desa itu, ya dalihnya begitu Pak, ya dalihnya untuk kemudian anggaplah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya yang dikelola oleh desa. Baik, terima kasih. Iya. Jadi ini BUMDes versus rakyat ya. Oke. Saya pikir semua sudah menyampaikan. Ibu ada yang mau ditambah? Boleh ada yang tertinggal? Oh iya Pak, mohon maaf Pak. Izin Pak, memperkenalkan teman saya yang ikut juga di sini Pak. Namanya sahabat Maulana Yusuf. Itu yang menemani saya di Jakarta barusan Pak. Mana itu? Yang mana? Oh iya, itu teman saya Pak. Sahabat Maulana Yusuf Pak, menemani saya di Jakarta ini Pak. Terima kasih Bang. Oke. Itu kayaknya TA itu ya. Jadi ketahuan deh.